Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu ini waktu saya dikasih tahu isi ya pada saat Lebaran nanti tanggal 22 Maret. Terus saya berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada umat Murid LGF di tempat ini. Tapi di saat waktu yang bersamaan Bapak Ibu Saudara, tidak tahu kenapa saya ketemu dengan 3-4 orang, semuanya berbicara hal yang sama. Dan saya rasa sesuatu yang disampaikan, saya akan sampaikan hari ini juga related dengan kehidupan kita. Dan kita terbiasa untuk mendapatinya, terbiasa untuk menghadapinya. Dan hari ini temanya saya akan berbicara tentang validasi. Sama-sama katakan validasi. Hari ini kita akan bicara sesuatu yang dekat, tapi lebih spesifik lagi saya akan berbicara tentang God's validation, atau validasi Tuhan, atau validasi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai kita harus tahu apa itu validasi. Validasi kalau kita baca di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, sebuah pengesahan dan pengujian kebenaran atas sesuatu. So Bapak Ibu Saudara, validasi ini adalah untuk menguji sesuatu bahwa yang diuji itu benar dan valid dan sesuai. Sebagai contoh, kalau kita sedang mendaftarkan, kalau sekarang mau daftar paspor itu harus melalui yang namanya aplikasi. Benar ya? Waktu kita daftar untuk perpanjangan paspor, waktu kita input data nama kita, data diri, tempat tinggal, tanggal lahir, dan yang lain-lain. Maka step-step selanjutnya kita juga diminta untuk mengupload atau kita diminta untuk foto kartu keluarga kita. Kita diminta untuk upload, kita diminta untuk foto yang namanya akte lahir kita. Kita diminta foto atau kita diminta upload yang namanya KTP kita, identitas kita, dan yang lain sebagainya. Tapi tidak berhenti sampai situ saja Bapak Ibu Saudara. Waktu kita sudah mengupload semua dokumen yang ada rapi, sudah sesuai seperti instruksi yang ada, maka pada saat hari H waktu kita mau foto paspor, kita pergi ke imigrasi, kita juga diminta untuk membawa aslinya. Benar ya? Walaupun kadang aslinya juga nggak dibaca dan tidak dilihat oleh mereka. Tapi kita tetap diminta untuk dibawa aslinya. Untuk apa? Untuk dicocokkan. Bahwa data yang diupload, data ID, data KTP yang diupload sama atau tidak. Data yang dikirim akte lahir sama atau tidak. Kartu keluarga sama atau tidak. Itu adalah yang namanya validasi. Mencocokkan yang satu dengan yang lain. Validasi apakah sesuai atau tidak. So, validasi adalah sebuah proses pengesahan untuk sebuah dokumen. Tapi, sudah muncul ya, namun validasi tidak hanya sebatas pada dokumen saja. Tapi validasi juga pada saat kita mencocokkan data, sistem, produk juga perlu divalidasi. Waktu kita telepon customer service, waktu kita ada komplain dengan customer service, pasti customer service akan menanyakan bahwa, Pak, Bu, saya cocokkan dulu ya datanya. Nama Bapak siapa? Alamat email Bapak apa? Orang tua kandung siapa namanya? Untuk apa? Untuk mencocokkan validasi. Tapi tidak sampai situ saja Bapak Ibu. Tidak hanya proses, tidak hanya bicara tentang data, validasi tidak hanya berbicara tentang sistem, tapi di dalam psikologi, validasi juga mengenal yang namanya konsep validasi. Dalam psikologi, validasi adalah sebuah proses pengakuan dan penerimaan terhadap perasaan, pikiran, dan pengalaman seseorang. Saya kalau dalam sebuah satu kata yang boleh saya ambil dalam validasi adalah dihargai, diterima. So mari kita merenung sejenak Bapak Ibu Saudara. Siapa yang di sini senang dipuji? Luar biasa, jemaat LGF semua tidak senang dipuji. Saya senang Bapak Ibu Saudara. Ulang lagi, siapa yang senang dipuji? Nah baru angkat tangan. Pasti semua senang dipuji. Siapa yang senang untuk diakui? Semua. Siapa yang senang untuk disemangati? Pasti semua. Siapa yang pernah merasa diabaikan? Semua pernah ya. Kasihan kita, tepuk tangan dulu.
Siapa yang pernah merasa kecewa waktu kita mengerjakan sesuatu, waktu kita sudah memberikan sesuatu, waktu kita sudah effort sesuatu, tetapi kita tidak dihargai? Pernah kecewa Bapak Ibu Saudara? Pasti semua orang pernah. Karena kita jujur, pasti semua pernah mengalami yang namanya ini. Karena setiap individu, setiap kita semua yang ada di tempat ini, kita memiliki kebutuhan yang namanya untuk dihargai. Betul atau betul? Kita memiliki kebutuhan untuk yang namanya diakui. Kita memiliki kebutuhan yang namanya untuk dilihat. Bahkan kita ini ingin selalu diakui oleh orang terdekat kita. Kita ini ingin selalu dihargai oleh orang terdekat kita. Kita ini selalu ingin diapresiasi oleh orang dekat kita. Bapak Ibu Saudara, saya ini baru balik dari Bandung. Ya, saya baru balik dari Bandung hari Jumat kemarin. Saya nyampe Bandung tuh hari Selasa. Hari Selasa pada saat malam saya berjalan dengan istri dan ketiga anak saya. Ya, istri dan ketiga anak saya. Ini saya melihat kok wanita-wanita tanpa GR dan yang lainnya ngeliatin saya mulu gitu ya. Ini engkongko dari mana gitu, karena engkongko sendiri pada saat itu di sana gitu. Terus waktu pas sampai hotel, saya lupa pas di perjalanan atau sampai hotel, istri saya nanya begini kepada saya. Yang, aku mau nanya, kamu mau nanya apa? Aku mau nanya yang, kalau kamu lagi jalan gak ada aku, terus orang melihat kamu, orang nanya kamu punya istri atau enggak, kamu jawab apa? Ampun dah pertanyaannya seperti itu. Terus saya bilang, kamu maunya dijawab apa? Dia bilang, ayo aku maunya dengar dari kamu jawabnya apa? Aku jawab, ya lihat aja cincinnya. Ini artinya kan sudah punya istri. Terus dia jawab gini, masa yang? Iya benar. Coba, kalau kamu sayang sama aku, coba elus-elus aku. Ampun dah Bapak Ibu Saudara. Orang terdekat kita juga pengen dihargai, pengen diapresiasi. Walaupun setiap hari saya selalu ngomong sama dia, yang kamu hari ini cantik banget. Jawabannya apa? Masa? Bener yang aku cantik, bener kamu cantik. Yang lain, kalau kamu lihat yang lain, cantikan mana? Susah dijawab dah itu dah. Saya bilang cantikan kamu lah. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kemarin saya baru ingat kemarin tuh 2 hari lalu. Terus saya ngomong ke dia, karena pas kita kembali hari Jumat, beres-beres baju dan yang lain-lain, saya bilang ke istri saya, yang kalau orang lain tanya sama kamu punya suami atau enggak? Tahu enggak jawabannya apa? Ya, punyalah. Masa nanya seperti itu, kamu kan suami aku. Bayangin Bapak Ibu Saudara, saya jawab dengan lembut, dijawabnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. So, saya ingin menggambarkan bahwa setiap kita butuh yang namanya validasi. Setiap kita butuh yang namanya pengakuan. Setiap kita pasti butuh yang namanya dihargai. Setiap kita pasti butuh yang namanya diapresiasi. Tapi masalahnya seringkali apresiasi, validasi, pengakuan yang kita terima itu kita terima dengan salah. Waktu kita mendapatkan validasi, waktu kita mendapatkan pengakuan, waktu kita mendapatkan penerimaan, kita mendapatkan dari orang yang salah. So Bapak Ibu Saudara, belajarlah memvalidasi orang terdekatmu. Belajarlah memvalidasi, mengapresiasi anak-anakmu. Hei orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak. Waktu anak kita mengerjakan sesuatu, bilang nih, you did it, good job. Kita harus sering memberikan validasi kepada anak-anak kita. Anak-anak, berikan validasimu kepada orang-orang tua. Walaupun kadang kita, aduh orang tua saya kok kayak begini banget sih, kok bawel dan berikan apresiasi, validasi kepada orang tua. Ma thank you ya, kamu sudah menjadi ibu yang baik buat saya. Karena waktu validasi itu tidak didapatkan, maka kebanyakan orang akan mencari validasi, pengakuan yang membabi buta dari luar Bapak Ibu Saudara. Lebih baik anakmu mendapatkan validasi, pengakuan dari bapak dan ibunya daripada dia mendapatkan validasi banyak dari luar. Karena waktu mereka mengejar yang namanya validasi, waktu mereka akan haus dengan yang namanya validasi, itu juga bisa menjatuhkan mereka Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena validasi manusia itu berubah-ubah. Validasi manusia itu kadang tidak konsisten. Dan validasi dari manusia tidak pernah cukup. Dan kita tidak akan bisa untuk menyenangkan
banyak orang. Tapi hari ini kita akan belajar validasi dari Tuhan, dan kita akan belajar 4 hal terkait dengan tema validasi dari Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, validasi dari Tuhan berbeda dengan validasi yang dilihat atau yang diberikan oleh manusia. Karena yang pertama, validasi dari Tuhan adalah Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang ada depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini adalah sebuah ayat yang sering kita dengar bahkan dari saat kita sekolah minggu sampai sekarang. Kita sering mendengar bahwa Tuhan itu melihat hati, Tuhan itu tidak melihat rupa. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kita terjebak dan terlalu fokus dengan apa yang terlihat dari luar. Tanpa disadari kita hanya fokus melihat dari bentuk dan rupa, tanpa kita melihat hati orang tersebut. Pada saat kita bertemu dengan orang lain, apa yang pertama kali menarik perhatian kita? Waktu kita jumpa nih, ketemu dengan orang lain, apa yang pertama kali kita perhatikan? Pasti kita perhatikan juga rupanya yang pertama kali. Kita perhatikan bentuknya pertama kali. Kita lihat orang ini tinggi atau tidak. Orang ini, hidungnya mancung, pakai apa ya? Hidungnya dalam banget sih, kejedot tembok ya. Kok seperti ini? Karena tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, kita masih hidup di dunia, di mana dunia pasti melihat rupa, melihat fisik pertama kali. Tapi Tuhan itu beda. Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat rupa. Karena bagaimanapun rupa itu tidak bisa kita rubah Bapak Ibu Saudara. Secara alami tidak bisa berubah. Karena rupa yang memberikan adalah Tuhan. Makanya Tuhan tidak peduli dengan rupa kita, Tuhan tidak peduli dengan tampang kita. Tapi yang Tuhan peduli dan Tuhan lihat adalah hati kita. Kembali kepada ayat ini. Ini adalah ayat ketika suatu kali Tuhan memilih raja untuk menggantikan Saul. Kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. Ayat 6 berkata seperti ini, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, ayat 1, harusnya ayat 6 Bapak Ibu Saudara, 1 itu harusnya ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat 8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 9, kemudian Isai menyuruh Syama, kakaknya Daud, lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya itu tidak dipilih Tuhan. Ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput ia. Daud ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tunduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saya boleh minta 3 orang, Kak Surya, Darren, Erik, Albert. Yuk Kak Albert, maju ke depan. 4 orang silakan. Kita ilustrasikan Bapak Ibu Saudara, biar Bapak Ibu Saudara ada gambarannya. Ayo secara cepat.
Pada saat itu Samuel itu sedang sedih. Kenapa? Karena Tuhan ingin menggantikan Saul. Tapi firman Tuhan kepada Samuel berkata, pergilah kamu ke rumah Isai, di sana aku akan memilih seorang yang akan menggantikan Daud. Dan kita baca dari ayat 6 sampai 13 ini, pada saat Samuel datang ke rumah Isai, yang pertama, yang paling senior yang mana? Usia bukan jabatan, usia. Anak pertama, Eliab. Kedua senior, sebelah sana. Abinadab. Nah, Shema. Geseran. Pada saat itu Samuel datang ke rumah Isai. Terus Isai bilang, ini loh anakku. Yang pertama datang, yang pertama lewat. Eliab datang. Terus pasti Isai bilang kan gini, dari rupanya cocok nih jadi raja nih. Ini. Mahkotanya, udah mahkota kehidupan ini ceritanya. Lewat, sudah cocok perawakannya, tampangnya, tingginya untuk menjadi raja. Tapi Tuhan bilang apa kepada Samuel? Bukan ini, lewat. Wah, bukan ini. Terus siapa dong? Dilihat lagi yang kedua, Eliab lewat. Wah, ini nih, gagah, cocok jadi raja, senyumnya juga udah senyum raja, berwibawa, tegap badannya, tinggi, nyengir mulu raja gitu ya. Terus Samuel bilang gini, oh mungkin ini orangnya. Tapi Tuhan bilang apa kepada Samuel? Bukan ini. Ini pun bukan. Akhirnya lewat. Ketiga datang siapa? Wah yang ini nih. Lebih berisi gitu ya. Pasti ini orangnya. Gemoy katanya tadi. Pasti ini orangnya. Kuat. Badannya juga cocok untuk menjadi raja. Pasti rakyat pada takut. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan, lewat. Terus akhir itu Samuel berkata kepada Isai, apakah ini semua anakmu sudah? Akhirnya Isai bilang, ada sih satu. Tapi dia sedang menggembalakan kambing domba di padang gurun. Panggil ke sini. Kalau sampai anak itu tidak datang, kita tidak duduk makan, kata Samuel. Akhirnya dipanggillah seorang anak itu, anak yang ya beginilah kalau dilihat oleh Samuel gitu ya. Wah, anaknya masih kecil. Kemerah-merahan. Ya. Anak hanya seorang gembala kambing domba. Bagaimana cocok untuk menjadi raja atas bangsa Israel, bangsa yang begitu besar. Harusnya mereka dong, kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya adalah orang-orang perwira, orang-orang berperang. Mereka lebih cocok untuk menjadi raja. Masa yang ini yang jadi raja? Masih kecil, kemerah-kemerahan, apalagi itu katanya. Kemudian disuruhnya menjemput dia, parasnya tapi elok. Tapi kembali lagi Tuhan bilang, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Walaupun masih muda, walaupun masih kemerah-merahan, walaupun masih elok, Tuhan melihat hati yang ada di dalam Daud. Beri tepuk tangan untuk mereka semua Bapak Ibu Saudara. So Bapak Ibu Saudara kembali. Penting gak, perlu gak sih kita ini mempercantik diri kita? Perlu, penting. Perlu gak sih kita ini merawat rupa kita? Perlu, penting. Karena kembali Bapak Ibu Saudara, kita ini masih hidup di dalam dunia. Kita bukan tinggal di atas surga. Kita masih hidup di dalam dunia di mana kita pasti akan melihat rupa. Tapi kembali lagi firman Tuhan berkata, Tuhan melihat hatimu. Karena rupamu itu sudah Tuhan yang berikan. Dan sekarang adalah waktunya Tuhan melihat hatimu, melihat karaktermu, melihat pribadimu, melihat tingkah lakumu. Banyak orang sibuk memperbaiki image di depan. Banyak orang memperbaiki penampilan di depan.
Banyak orang memperbaiki reputasi di depan. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, Tuhan melihat hatimu. Bukan penampilan tidak penting Bapak Ibu Saudara. Penampilan sangat penting. Tapi Tuhan melihat hatimu. Kalau kita meng-hire karyawan Bapak Ibu Saudara. Ada seseorang melamar mau kerja kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara lebih pilih mana? Orangnya rapi, rambutnya klimis, gitu ya, rambutnya klimis, bedakan, tapi tidak jujur, dibandingkan dengan ya klimisnya dikit-dikit lah. Tapi orangnya tidak jujur. Bapak Ibu pilih yang mana? Jujur pasti Bapak Ibu Saudara. Pasti kita pilih yang jujur saudara. Waktu itu saya pernah cerita, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya pernah cerita di tempat ini. Bagaimana saya juga sempat tertipu Bapak Ibu Saudara dengan yang namanya penampilan. Waktu itu saya DP mobil, uang lenyap, 5 tahun yang lalu 100 juta kurang lebih. Jumlah yang sangat besar bagi saya, bahkan sampai saat ini itu adalah jumlah yang besar bagi saya. Saya tertipu karena penampilannya Bapak Ibu Saudara. Sales mobil datang ke tempat saya, mukanya lugu. Kalau saya bisa gambarkan seperti Nazar. KDI. King Nazar, tahu ya King Nazar ya? Mukanya mirip dengan King Nazar. Badannya juga mirip sama. Terus saya menilai, wah orang ini baik nih. Lugu, ngomongnya baik, ngomongnya santun. Terus dia minta transfernya biar cepat, mobilnya transfernya ke saya. Bodohnya saya pada saat itu saya percaya lagi. Karena kenapa? Karena saya kembali lagi ngelihat fisiknya. Saya ngelihat orangnya. Nggak mungkin lah. Masa King Nazar nipu nih, istilah kata seperti itu. Dan pada saat itu saya juga buru-buru. Akhirnya saya transfer Bapak Ibu Saudara. Dan lenyap dalam waktu 3 hari. Karena apa? Karena saya melihat rupanya. Saya belum tahu orangnya seperti apa. Saya belum tahu hatinya seperti apa. Kadang kita juga melihat orang, kita melihat manusia hanya dari rupanya saja. Kita hanya bisa melihat dari depannya saja. Tapi kita tidak melihat kedalaman hatinya. Karena rupa, penampilan luar itu bisa menipu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, selain Tuhan melihat hati, yang kedua, mencari validasi manusia akan sangat-sangat melelahkan Bapak Ibu Saudara. Karena seperti yang saya bilang, waktu kita mencari validasi dari manusia itu tidak akan pernah ada habisnya. Waktu kita mengingini pengakuan waktu kita ingin untuk dihargai oleh orang lain itu tidak akan ada habisnya. Mari kita kembali lihat Saul Bapak Ibu Saudara. Awalnya Saul ini dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Banyak kemenangan-kemenangan yang diberikan Tuhan kepada Saul. Tapi masalahnya Saul itu jatuh berkali-kali. Tuhan sudah peringati, Saul itu jatuh lagi. Tuhan sudah peringati, Saul itu jatuh lagi. Tuhan sudah peringati, Saul itu jatuh lagi. Sampai pada akhirnya Tuhan meminta Saul untuk menumpas bangsa suku Amalek. Perlahan-perlahan kehidupan Saul itu berubah. Dia mulai takut pada opini orang. Saul menjadi raja yang butuh pengakuan. Saul menjadi raja yang haus akan penghormatan. Sampai akhirnya Tuhan bilang, Saul, ayo pergi tumpas suku Amalek semuanya, habisi. Jangan ada yang engkau sisai. Setiap kambing lembu dombanya yang engkau lihat, bunuh, jangan diambil. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara, ternyata Saul menentang apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Karena pada saat Saul berperang bertemu dengan bangsa Amalek tersebut, Saul terpengaruh dengan apa kata orang. Saul terpengaruh dengan apa kata rakyatnya. Sehingga apa yang dilakukan? Benar bangsanya dibunuh, tapi kambing domba lembunya yang Tuhan suruh bilang musnahkan. Tapi yang dilakukan adalah Saul serta rakyatnya membawa kambing domba yang ada. Saul mulai takut dengan apa kata orang. Saul mulai takut
dengan apa kata rakyat-rakyatnya. Mungkin Saul berpikir, waduh, saya bagaimana nih? Saya harus nurutin rakyat saya. Nanti kalau rakyat saya tidak nurut dengan rakyat saya, nanti rakyat saya memberontak gimana? Bagaimana nanti kalau saya digulingkan sebagai raja? Saul lupa bahwa yang memilih ia menjadi raja adalah Tuhan, bukan rakyatnya. Tapi karena dia haus akan dihargai, dia haus akan dihormati, dia haus akan divalidasi, sehingga dia mendengarkan apa kata orang, sehingga ia mendengarkan apa kata rakyatnya, bukan mendengarkan apa kata Tuhan. Akhirnya ia sering ditegur oleh Samuel, tetapi Saul menolak. Saul mengelak, dia bilang, enggak, saya memang ambil ini, tapi saya ambil sebenarnya untuk mempersembahkan kembali lu kepada Tuhan. Waktu ia ditegur, dia tidak mengaku salah. Iya, saya salah, mohon maaf ya, Tuhan ampuni, enggak. Tapi yang pertama kali ia lakukan adalah ia mengelak. Benar, saya ambil lembunya, saya ambil kambingnya, saya ambil dombanya, saya ambil untanya. Tapi sebenarnya yang baik-baik ini saya mau berikan lu kepada Tuhan. Kita lihat reaksi dari Saul pada saat dia takut kepada orang, pada saat dia takut dengan apa omongan orang kepada dia. Ia lari, tidak menjalankan panggilan, tidak menjalankan perintah dari Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini kita sering sekali menjumpai banyak orang berpura-pura hanya untuk berusaha mendapatkan validasi dari manusia saja. Di gereja kita terlihat sangat rohani. Ke rumah kita rohana. Di gereja kita mengangkat tangan, menggandeng istri, merangkul istri, naik tangga istrinya digandeng. Pada saat pulang istrinya diomel-omelin. Di sosial media kita semua banyak melihat, wah sepertinya bahagia ya, bahagia. Itu hanya ditampilkan belaka Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan kalau saya bahagia beneran Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Tapi kita melihat banyak orang posting, waduh bahagia ya, akur ya keluarganya ya. Sayang ya sama anaknya digendong. Nggak tahu aja Bapak Ibu Saudara di rumah anaknya dihajar. Karena apa? Hanya ingin menampilkan sesuatu sehingga orang lain suka kepada dia. Apalagi kita sekarang hidup di zaman sosial media. Pasti hampir semua di sini punya sosial media. Oma-oma zaman sekarang juga punya sosial media. Kok tahu? Iya, karena mama saya umur 70 tahun juga punya Instagram Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang sudah zamannya sosial media, orang berlomba-lomba untuk memposting sesuatu untuk terlihat menarik bagi orang lain. Untuk mendapatkan like. Pertama dapat 5 like, aduh seneng, 5 like lu. Saya harus ngapain lagi ya biar like saya bertambah menjadi 10. Kok kayaknya kalau saya posting sendiri gak ada yang nge-like sih. Kalau saya posting sama istri saya nge-like 100. Akhirnya kerjanya apa? Posting terus sama istri biar dapat like 100. Dapat 150, 200 seneng. Tapi lama-lama kalau gak ada yang nge-like, tidak ada yang komen, mulai gelisah. Aduh kenapa ya? Kok gak ada yang komen? Kok gak ada yang nge-like? Apa yang salah ya dengan postingan saya ya? Kok kenapa cuma segini? Lihat saudara, validasi dari manusia itu akan menciptakan standar yang tidak akan pernah selesai. Validasi dari manusia akan meminta standar lebih di dalam hidup kita. Bukan berarti kita tidak perlu yang namanya validasi. Karena validasi adalah sesuatu yang baik bagi kita. Untuk kita tahu juga pencapaian kita. Oh, saya sudah oke, makanya saya dihargai. Oh, yang saya lakukan sudah benar, makanya saya dipuji. Oh, cara saya sudah sesuai, sudah benar, makanya saya dihargai, saya dipuji, Bapak Ibu Saudara. Tapi masalahnya, yang menjadi masalah adalah kita hanya fokus kepada hal-hal yang di luar saja, tapi lupa dengan yang ada di dalam diri kita, hati kita. Seharusnya kita, rupa di luar kita baik, rupa di luar kita bagus, selain itu kita harus
inline, kita harus sama. Hati kita, karakter kita, kepribadian kita juga harus baik Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya luarnya saja yang baik, tapi sorry kata dalamnya busuk. Jangan hanya lihat penampilannya saja yang baik. Di luar karakternya baik, orang memuji dia. Tapi di rumah, istri habis dihajar Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya terjadi pada banyak orang, jemaat-jemaat saja. Hamba-hamba Tuhan juga sama Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu baca berita bagaimana seorang hamba Tuhan di salah satu kota yang ada di Indonesia, di panggung di gereja terlihat rohani, terlihat baik untuk apa? Biar diapresiasi oleh jemaatnya. Setiap turun khotbah jemaatnya bilang, bagus Pak Pendeta, bagus Pak Gembala khotbahnya. Aduh Pak Gembala sayangnya sama istri, aduh Pak Gembala sayangnya sama anak-anak. Tapi kenyataannya pada saat di rumah istrinya dihajar Bapak Ibu Saudara. Karena dia hanya menampilkan apa yang di luar, mempercantik, memperkaya apa yang di luar, tapi tidak mempercantik dan memperkaya apa yang ada di dalam. So seharusnya bukan hanya penampilan kita saja yang baik, bukan hanya fisik kita saja yang baik, bukan hanya dandanan kita saja yang baik, tapi perlu diselaraskan dengan hati kita, karakter kita, kepribadian kita yang baik juga Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang terjadi pada Saul. Demi mendapatkan validasi dari orang lain, ia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, fokus validasi manusia akan membuat kita kembali haus pujian dan akan kehilangan arah. Saul adalah seorang raja yang hebat, raja yang besar pada saat itu. Tapi waktu itu datanglah Daud. Waktu bangsa Israel ingin menghadapi bangsa Filistin, orang Goliat yang besar-besar itu. Daud yang tampil berperang di depan akhirnya mengalahkan Goliat. Dan apa yang terjadi? Waktu Daud kembali dari pertempuran, dia kembali ke istana dari pertempuran. Orang mengelilingi dia, orang mengelilingi Raja Saul datang memainkan kecapi rebana sambil berteriak-teriak bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu, laksa itu berarti berpuluh-puluh ribu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Saul haus akan pujian, Saul haus akan rasa hormat, dia hatinya mulai amarah, hatinya mulai benci kepada Daud dan merencanakan untuk membunuh Daud Bapak Ibu Saudara. Saul mulai merasa iri kepada Daud. Saul mulai insecure kepada Daud. Saul mulai takut kehilangan posisi dan digantikan oleh Daud. Kenapa? Karena identitas Saul dibangun dari manusia, bukan dari Tuhan. Rasa percaya diri dia dibangun dari apa kata manusia, apa kata orang, bukan kata Tuhan. Kadang kita juga sama kan seperti Saul Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita melihat orang lain lebih hebat daripada kita. Pada saat kita melihat orang lain lebih diberkati dari kita. Orang lain baru ganti mobil, orang lain baru ganti jam, orang lain baru ganti rumah dan yang lain-lain sebagainya. Hati kita mulai panas, mulai berpikir, aduh kok dia bisa ganti banyak seperti itu ya. Kita mulai pikir, aduh kerjanya apa ya. Aduh uangnya dapat dari mana ya. Dan yang lain-lain, hati kita mulai panas. Dan kita sudah tidak mulai menjaga hati kita. Padahal Tuhan melihat hati kita. Bandingkan Saul dengan Daud. Daud mungkin terlihat tidak sempurna. Tapi kembali, Tuhan melihat hati Daud. Mungkin hari ini kita tidak sempurna Bapak Ibu Saudara. Tapi kembali, Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat pribadimu. Tuhan melihat karaktermu. Dan keempat terakhir Bapak Ibu Saudara. God's validation. Validasi dari Tuhan akan memberikan kekuatan dan ketenangan bagi kita.
Karena waktu Tuhan memvalidasi kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir apa yang dikatakan orang, Bapak Ibu Saudara. Dan mengapa kita perlu mengejar validasi dari Tuhan? Karena sebenarnya tanpa kita mengejar validasi dari Tuhan, Tuhan pun sudah memvalidasi kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita berdosa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah sayang sama kita. Tuhan sudah mengakui kita. Tuhan sudah menghargai kita. Dan bukti yang paling nyata adalah pengorbanan Dia di kayu salib untuk kita semua. Ketika kita tahu bahwa Tuhan menerima kita, maka kita tidak perlu lagi fokus dengan yang namanya pengakuan-pengakuan dari orang lain. Bukan berarti setelah ini, aduh saya tidak perlu diakui, saya tidak perlu dihargai. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Maksudnya adalah fokus kita bukan hanya mengejar pengakuan-pengakuan saja. Karena seharusnya pengakuan yang kita terima harus seiring dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kadang kita merasa hidup kita tidak sempurna. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Kita merasa hidup kita berantakan. Kita merasa kita berdosa dan banyak kekurangan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat hatimu. Daud yang dikatakan Tuhan berkenan akan Daud, apakah Daud tidak jatuh dalam dosa? Daud jatuh dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Daud mengingini Batsyeba. Daud meniduri Batsyeba, istri dari Uria, panglima perangnya Daud. Bahkan Batsyeba pun sampai hamil Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya berhenti sampai saat itu. Pada saat tahu Batsyeba hamil, apa yang dilakukan? Daud memerintahkan Uria, suami Batsyeba, untuk pergi berperang. Waktu pergi berperang, Uria dibiarkan paling depan melawan pasukan, melawan musuh. Sedangkan tentara-tentara lain yang mundur. Sehingga apa yang terjadi? Uria meninggal. Daud banyak kesalahan. Daud jatuh dalam dosa. Tapi sekali lagi, hati Daud kembali berbalik kepada Tuhan. Saudara, kita semua ini berharga di mata Tuhan. Oma, opa, kalian berharga di mata Tuhan. Mama, papa, saya mewakili anak untuk mama dan papa. Kami sebagai anak-anak sayang kepada mama dan papa. Mama papa berharga di mata kami, mama papa berharga di mata Tuhan. Anak-anak, saya mewakili orang tua. Kita semua punya kekurangan. Kita kadang merasa kita gak layak. Kita merasa kita tidak hebat dari orang lain. Kita merasa kita tidak mampu. Izinkan saya mewakili papa dan mamamu. Saya katakan bahwa kamu tetap berharga di mataku. Kamu tetap berharga di mata Tuhan. Punya sikap hati yang benar. Karena Tuhan berkata, kau bukan Tuhan yang melihat benar. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang halu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, kau menyembahmu. Benar Tuhan,
sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, biar Kau temukan kepadamu, Yesusku. So Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat rupamu. Tuhan tidak peduli dengan rupamu seperti apa. Karena kita semua yang ada di sini, Dia yang menciptakan. Karena kita semua yang ada di sini, Dia yang membentuk kita pribadi lepas pribadi. So Tuhan tidak melihat rupamu, tidak peduli rupamu. Tapi Tuhan melihat hatimu. Dan hati seperti apa yang Tuhan ingini. Memiliki sikap hati yang hormat kepada Dia. Memiliki sikap hati yang hormat kepada orang tua. Memiliki sikap hati yang hormat kepada sesama. Yang jarang kita temui akhir-akhir ini, saat-saat ini dalam gereja. Penuhi rasa hormat kepada Tuhanmu. Penuhi rasa hormatmu kepada orang tuamu. Penuhi rasa hormatmu kepada anak-anakmu. Penuhi rasa hormatmu kepada sesama. Sikap hati yang kedua yang diingini adalah sikap hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah untuk kita taat dan setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena yang namanya taat dan setia butuh yang namanya pengorbanan. Bukan sesuatu yang mudah untuk kita taat dan setia membangun jam-jam doa kita. Bukan sesuatu yang mudah untuk kita taat dan setia untuk kita rajin membaca firman-Nya, mendengarkan firman-Nya. Dan pada saat kita taat dan setia kepada Tuhan, ada harga yang kita bayar. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita setia pada saat hidup kita tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan mencari sikap hati yang tetap setia. Walaupun di dalam lembah kelam sekalipun, kita berkata Yesus baik, Tuhan baik. Itu yang diminta oleh Tuhan. Sikap hati yang murni, tidak transaksional kepada Tuhan. Bukan datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan pada saat kita diberkati. Bukan saat kita datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, rajin baca firman Tuhan untuk kita mendapatkan berkat yang lebih. Tapi datang kepada Tuhan dengan kemurnian, diberkati atau tidak diberkati, datang kepada Tuhan. Disembuhkan atau tidak disembuhkan, datang kepada Tuhan. Dipulihkan atau tidak dipulihkan, berlutut, bersujud, berdoa kepada Tuhan. Itu hati yang diminta Tuhan. Bukan hati yang transaksional. Yang saya akan melakukan lebih untuk Tuhan apabila Tuhan lebih terdahulu melakukan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah lebih melakukan banyak untuk kita, bahkan Ia memberikan nyawanya untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Sikap hati murni di hadapan Tuhan. Sikap hati seperti apa yang diingini Tuhan? Haus dan lapar akan Dia. So Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar 4 hal. Saya undang tim maju ke depan. Tuhan melihat hati, bukan rupa. Yang kedua, mencari validasi manusia akan melelahkan. Bukannya tidak penting, tapi ini akan melelahkan bagi kita. Karena kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Ketiga, fokus pada validasi manusia kadang membuat kita haus akan pujian dan kita kehilangan arah seperti Saul. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, validasi dari Tuhan memberikan kekuatan dan ketenangan. Kalau kita hidup hanya untuk manusia, kita akan mengejar banyak hal yang salah, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bisa kehilangan arah tujuan hanya untuk mendapatkan tepuk tangan banyak orang. Tapi kalau kita hidup untuk Tuhan,
Mungkin banyak yang tidak melihat kita pada saat di jam-jam doa kita. Tapi Tuhan melihat kita. Mungkin banyak yang tidak memuji kita karena kita tidak mengikuti apa yang dunia lakukan. Tapi Tuhan melihat kita. Sampai suatu saat, suatu hari kita akan mendengar bahwa dari Tuhan, you are well done. Good. Dan kamu adalah hamba-hambaku yang setia. Saudara, jangan minder dengan apa yang ada dalam dirimu. Jangan merasa dirimu tidak layak. Jangan merasa dirimu lemah karena fisikmu. Jangan merasa kamu bukan siapa-siapa. Karena kita semua berharga di mata